Dengan dasar apa Tuhan Yesus mengajar orang? Pada waktu itu, orang-orang Farisi melihat Tuhan kita mengajar umat di bait suci. Lalu mereka bertanya kepada Tuhan, Tolong beri tahu kami. dengan wewenang, apa engkau melakukan hal-hal ini? Siapa yang memberi engkau wewenang seperti ini? Maksudnya, mereka ingin menanyakan kepada Tuhan Yesus kita. Siapa yang memberikan wewenang kepada Tuhan untuk mengajar umat? Kami tahu siapa yang boleh mengajar umat, yaitu para pemimpin. Kepala ahli Taurat, dan juga imam besar ini. Mereka yang berhak mengajar umat. Sedangkan Tuhan Yesus hanyalah seseorang yang tidak terkenal, Hanyalah orang biasa saja. sehingga mereka menganggap ia tidak memiliki otoritas untuk mengajar umat. Lalu Tuhan bertanya balik, dengan wewenang apa mengajar umatnya? Ia sengaja bertanya kepada mereka tentang baptisan Yohanes. Apakah baptisan Yohanes berasal dari Allah atau dari manusia? Jika mereka menjawab pertanyaan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan memberitahu mereka dengan dasar apa ia memiliki wewenang untuk mengajar. Namun mereka berkata tidak tahu dari mana wewenang baptisan Yohanes berasal. Tetapi sebenarnya mereka sengaja berkata demikian. Maka Tuhan Yesus berkata, "Aku pun tidak akan memberitahu kalian, dengan wewenang apa aku mengajar umat? Padahal kita tahu baptisan Yohanes. Baptisan Yohanes berasal dari Allah. Baptisan Yohanes adalah seruan agar manusia percaya kepada Yesus. Lalu, ajaran Tuhan Yesus berasal dari siapa? Dari Allah. Orang-orang Farisi, kepala imam, dan para pemimpin. Ajaran mereka berasal dari siapa? Dari manusia. Sebab segala sesuatu yang diajarkan Tuhan Yesus, semuanya dipimpin oleh Roh Allah. Dan kedatangan Tuhan ke dunia adalah untuk memberitahukan kepada manusia bahwa Yesus adalah Tuhan. Ia datang untuk menebus dosa manusia. Supaya Allah mengampuni dosa manusia. Dan manusia kembali kepada Tuhan. Setelah dunia menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan, seluruh umat akan kembali kepada Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus memimpin mereka kembali kepada Allah. Namun jika seseorang tidak kembali kepada Tuhan yang kudus, melainkan kembali kepada orang-orang Farisi, maka orang-orang Farisi tidak dapat membawa mereka kembali kepada Allah. Karena hanya satu-satunya Allah yang datang ke dunia. Bapa tinggal di surga. Jadi agar seseorang bisa membimbing orang lain kembali kepada Allah, Roh Allah harus ada di atasnya. Yaitu orang yang ditunjuk olehnya untuk membawa manusia kembali kepada Allah. Secara logika, manusia harus mendengarkan suara Allah. Lalu di manakah Allah? Jordi luar alam semesta. Maka Bapa mencurahkan rohnya atas utusannya. Kristus Tuhan adalah utusan Allah. Artinya, taat kepada Tuhan berarti taat kepada Allah. Bapa ingin supaya manusia mengenal Allah melalui Kristus Tuhan. Misalnya, di zaman ini, Roh Bapa dan Tuhan berada dalam saudara Sibo. Jika seseorang mengenal saudara Sibo, Ia akan mengenal Allah. namun jika seseorang berkata, "Aku tidak mau percaya kepada Sibo," maka suara yang ia dengarkan adalah suara orang lain. Bukan suara Allah. Sebab Allah melalui anaknya sendiri mau menjelaskan kebenaran tentang Tuhan dan Bapa melalui anaknya sendiri. Karena itulah, apakah penting bagi kita untuk mengenal Tuhan? Hanya dengan mengenal Tuhan, kita bisa sampai kepada Bapa di surga. Mengenal Sibo memungkinkan kita sampai kepada Tuhan Bapa dan Tuhan. Jika seseorang tidak mengenal Sibo dan menolaknya, lalu mendengarkan dewa-dewa lain, pasti ia tidak akan sampai ke surga Bapa. Bahkan mungkin justru masuk ke jurang maut yang tak berdasar. Inilah yang kita pahami, wewenang Tuhan untuk mengajar manusia adalah wewenang yang diberikan oleh Allah. Saudara mengajar saudara-saudari. Dan selanjutnya akan mengajar seluruh bangsa sepanjang zaman. Karunia dari Bapa dan Tuhan. Supaya kemuliaan diberikan kepada Bapa. Tuhan,